warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast edukatif bersama saya Isya Alia Rahmawati. Saya adalah mahasiswa dari semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya berasal dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Nah, teman-teman semua, podcast ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah media pembelajaran. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan materi surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, untuk membahas materi ini, saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dua narasumber keren kita, yaitu yang pertama ada Kak Indi dan ada Kak Yuneri. Nah, sebelum kita mulai obrolan edukatif kita pada hari ini, boleh perkenalkan dulu nggak sih kepada dua narasumber keren kita pada hari ini? Halo semuanya, saya Indi. Senang bisa diajak berbagi dalam podcast ini. Hai Kak Indi, senang bertemu dengan. Halo semuanya, saya Yuneri. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, jadi sebelum kita memulai masuk ke pembahasan materi khusus kita pada hari ini, Kak Indi dan Kak Yuneri, mengenai apa itu surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, terlebih dahulu kita akan bertanya nih kepada dua narasumber cantik kita mengenai menurut Kak Indi dan Kak Yuneri sendiri, apa sih itu yang dimaksud dengan surat? Menurut saya, surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Surat bisa digunakan dalam berbagai keperluan, baik formal maupun informal. Ya, betul. Jadi dari segi fungsinya, surat dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, dua jenis surat ini punya perbedaan yang cukup signifikan. Nah, dari yang disampaikan oleh dua narasumber kita pada hari ini, bahwasanya surat itu dapat dibagi menjadi dua ya, Kak Indi dan Kak Yuneri. Yaitu yang pertama ada surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, lanjut nih Kak Indi dan Kak Yuneri, masuk kita bahas ke surat resmi. Menurut Kak Indi sendiri, apa sih yang dimaksud dengan surat resmi itu sendiri dan apa saja contohnya Kak Indi? Menurut saya, surat resmi adalah surat yang digunakan dalam konteks formal, biasanya dikirim oleh lembaga, instansi, sekolah, atau organisasi kepada pihak lain yang juga resmi. Contohnya seperti surat undangan rapat, surat pemberitahuan, surat permohonan izin, atau surat tugas. Oke, berarti itu definisi dari surat resmi dan beberapa contoh dari surat resmi itu sendiri ya Kak Indi. Nah, kalau kita lihat dari struktur penulisannya bagaimana nih Kak Indi dari surat resmi ini? Menurut saya, surat resmi memiliki struktur yang baku seperti kop surat, nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, penutup, dan tanda tangan nama pejabat yang berwenang. Bahasanya juga harus baku dan sopan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke teman-teman, jadi menurut Kak Indi sendiri bahwasanya dalam penulisan surat resmi itu terdiri dari beberapa struktur ya Kak Indi. Yang pertama yaitu ada kop surat, nomor surat, perihal, tanggal, dan lain sebagainya. Nah, langsung kita masuk ke surat tidak resmi. Nah, untuk surat tidak resmi ini menurut Kak Yuneri sendiri, apa sih itu yang dimaksud dengan surat tidak resmi? Baik, surat tidak resmi adalah surat yang digunakan dalam situasi pribadi dan non-formal. Biasanya ditulis kepada teman, sahabat, orang tua, atau saudara. Oke, itu definisi dari surat tidak resmi ya Kak Yuneri. Nah, kalau dari struktur penulisannya bagaimana Kak Yuneri? Baik, struktur surat tidak resmi lebih fleksibel, biasanya cukup dengan tanggal, salam pembuka, isi surat, salam penutup. Bahasanya bebas, boleh menggunakan bahasa santai, bahasa sehari-hari, bahkan kadang diselipkan ungkapan khas daerah. Oke teman-teman semuanya, jadi itulah pembahasan kita pada hari ini mengenai apa itu surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, kalau dari poin-poin penting yang dapat kita simpulkan, apa nih Kak Indi yang dimaksud dengan surat resmi itu sendiri? Menurut saya, surat resmi itu formal, ditulis
untuk keperluan dinas atau lembaga dan punya struktur serta bahasa yang baku. Oke, berarti itu poin-poin yang harus kita pahami mengenai surat resmi itu sendiri ya Kak Indi. Nah, kalau untuk surat tidak resmi bagaimana Kak Yuneri? Sedangkan surat tidak resmi itu pribadi, ditulis secara bebas, strukturnya sederhana, dan bahasanya bisa akrab atau santai. Oke, baiklah teman-teman semuanya, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pembahasan kita pada hari ini. Obrolan kita sangat bermanfaat ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa lebih paham tentang perbedaan surat resmi dan surat tidak resmi, serta kapan dan bagaimana menulisnya dengan tepat. Terima kasih banyak untuk narasumber keren kita pada hari ini, yaitu Kak Indi dan Kak Yuneri. Sampai jumpa di episode edukatif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.